Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di dalam kesempatan video kali ini. Kegiatan saya di kebun yaitu melakukan pemasangan ajir ya. Dan di sini bisa kita lihat pertumbuhan cabenya. Sini sudah mulai ada yang terlihat ya, bakal-bakal calon buah. Sini masih proses pembungaan. Dan sebenarnya ini saya melakukan pemasangan ajir ini telat ya teman-teman. Dan untuk pemasangan ajir itu sebaiknya 1 minggu ya, 1 minggu setelah tanam sampai 2 minggu setelah tanam itu harus sudah dipasang ajir. Tapi ya di sini dikarenakan pekerjaan saya di kebun banyak, jadi sempatnya melakukan pemasangan ajir hari ini ya. Oke, langsung saja kita ke sana. Kita lihat cara saya pemasangan ajir. Dan di sini ajirnya sebagian sudah saya ecer ya. Dan sebagian juga sudah ada yang saya pasang. Itu bagian sana. Dan untuk panjang ajirnya sendiri di sini bervariasi ya, teman-teman. Dan untuk yang ini kurang lebih panjangnya ini 180 ya. Ada juga yang 2 meter itu, yang bagian situ ya. Itu panjangnya 2 meter. Yang untuk bagian sana itu 180 cm. Dan di sini sengaja saya buat panjang ajirnya ya, teman-teman. Ya, agar nanti kalau lapuk bagian bawahnya ini bisa kita potong lalu kita gunakan lagi ya, teman-teman. Kalau kita buat ajirnya pendek, biasanya itu kalau bagian bawahnya udah patah, udah lapuk, dia ajirnya itu makin pendek, teman-teman. Jadi sengaja di sini saya buat panjang ajirnya. Jadi nanti kalau seumpamanya bagian pangkalnya itu lapuk ataupun patah, jadi kita runcingi lagi. Jadi walaupun dipotong bagian bawah, ajirnya tetap tinggi ya, dan bisa digunakan kembali. Dan di sini bisa kita lihat yang sudah dipasang ajir ya. Dan ini yang tingginya 2 meter ya. Ini tingginya 2 meter. Dan untuk pemasangan ajir di sini saya membuat polanya agak miring ke samping ya, teman-teman. Agak miring ke samping.
Dan bisa dilihat di sini tujuannya ajirnya saya buat miring ke samping. Jika nanti kalau seumpama percabangannya banyak dan cabainya tinggi, kalau dipasang tali salaran itu posisi rantingnya itu tidak tertahan ya teman-teman. Jadi posisi rantingnya itu mekar. Dan kalau masangnya ajirnya lurus itu, kalau seumpamanya pertumbuhan cabainya tinggi, rantingnya mekar, jadi kan kalau dipasang tali salaran percabangannya itu tertahan ya teman-teman. Kalau kita buat miring seperti ini, kita pasang tali salaran, nanti dia tidak tertahan ya cabangnya. Nah, di sini saya memasangnya posisinya miring semua ya. Nah, kalau untuk bagian yang sini ini tinggi ajirnya kurang lebih 180. Sebenarnya kalau buat ajir tinggi-tinggi ini agak boros ya teman-teman, agak boros ajirnya yang terutama. Dan kalau keuntungannya itu, kalau kita buat ajirnya tinggi-tinggi seperti ini, nanti bisa kita gunakan kembali ya untuk menanam timun ataupun kacang ya, sejenis tanaman yang menjalar lah ya. Dan kalau ajirnya panjang seperti ini, kalau seumpamanya bagian bawahnya itu lapuk ataupun patah ya, bisa kita runcingi lagi, bisa kita gunakan lagi, dan ajirnya masih tetap tinggi ya, karena ajirnya itu memang kita buat yang pertama itu tinggi. Jadi walaupun dia udah lapuk, udah patah, walaupun dipotong, ajirnya masih bisa tetap digunakan teman-teman, masih tetap tinggi ya ajirnya. Sini bisa kita lihat kembali pertumbuhan cabainya. Sini belum saya spray pupuk daun ya. Sini saya masih menggunakan pupuk via kocor. Dan di sini ada pepaya ya. Nah, kalau untuk di tempat saya ini nyebutnya atau bilangnya ya, ini sebutannya kates teman-teman. Nah, kalau untuk di tempat teman-teman, saya gak tahu ya apa nyebutnya ya. Yang jelas kalau di tempat saya itu nyebutnya kates ataupun pepaya. Di sini ada pertumbuhannya yang kurang normal juga. Dan di sini cuman saya tanam satu baris dulu ya. Ya tujuannya cuman kalau ada panas itu cuman untuk berteduh teman-teman. Ya tapi di sini alhamdulillah masih bisa berproduksi, walaupun ada juga yang pertumbuhannya dan buahnya kurang maksimal ya. Sini juga kurang perawatan. Sini belum ada yang masak ya.
Dan untuk cabai yang ini ya teman-teman, yang tanpa mulsa ini cabai rawit teman-teman. Nah, bisa dilihat ya pertumbuhan cabai rawitnya teman-teman. Kalau untuk cabai rawit ini daunnya itu agak bulat ya, bisa dilihat di sini daunnya agak bulat. Dan kalau untuk cabai merah keriting itu daunnya itu agak oval ya, agak oval, agak meruncing dan agak panjang ya. Nah, bisa kita lihat perbedaannya. Nah, beda ya teman-teman. Di sini daunnya agak meruncing, sedangkan cabai rawit di sini daunnya agak bulat ya. Oke, kita lihat lagi pepayanya ada yang masak atau tidak. Sini masih mentah. Dan kalau untuk yang ini kisaran saya ya, kisaran saya ini kurang lebih beratnya 1 kilo 7 on mungkin ada ini teman-teman. Ini ada yang buahnya tidak lonjong teman-teman. Ini sudah semburat kuning ya warnanya teman-teman. Jadi kita panen aja. Nanti kalau kita biarkan sampai merah di batang itu biasanya rawan teman-teman, rawan monyet ya. Di sini di tempat saya ini masih banyak kebun-kebun karet, jadi rawan monyet ya. Sini kita ambil aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita peram nanti ya. Dan ini agak banyak ya teman-teman buahnya. Kita lihat lagi apakah ada yang masak. Nah, di sini ada yang semburat kuning juga ya. Ini warnanya agak kekuning-kuningan kulitnya. Ini kita panen aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nih sudah habis sepertinya teman-teman. Dan ini nanti akan saya peram ya teman-teman. Oke teman-teman, hanya itu dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.